KKN Unan sukses. KKN Unan sukses. Terima kasih pada Bapak DPR hari ini mengunjungi adik yang berada di Nagari Kelurahan Palu, dan tadi Ketua telah menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan Nagari Kelurahan Palu selama sudah 20 hari. Banyaknya kegiatan telah dilakukan di Nagari yang telah disampaikan. Ya, pertama kegiatan telah dilakukan kami atas nama Nagari, terima kasih banyak. Ya, kemarin ada pelatihan kepada kelompok tani Nagari Kelurahan Palu dalam pembuatan biosaka. Mudah-mudahan adik semua bisa mengikuti dan bergabung dengan bidan desa kader Posyandu untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kami pentingnya hidup sehat, kemudian pentingnya gizi untuk anak, karena Nagari kami di 2023 ini masuk Nagari lokus stunting karena meningkatnya kasus stunting Nagari Kelurahan Palu, dan kami di Nagari di 2023 dituntut untuk menurunkan angka stunting itu. Itu harapan kami, mudah-mudahan adik bisa membantu kami di Nagari dalam pencegahan dan menurunkan angka stunting. Setelah kami di Nagari di tahun 2023 dituntut untuk menganggarkan berikan makan tambahan kepada balita mulai dari ibu hamil, karena angka stunting itu pencegahannya mulai dari ibu hamil sampai melahirkan, sampai umur balita itu 2 tahun. Memang kami punya tanggung jawab terhadap masyarakat kami untuk menurunkan angka stunting. Ya, mudah-mudahan di awal 2024 angka stunting Nagari Kelurahan Palu itu bisa turun dan bisa kurang dari kuota yang ada saat ini, sekitar lebih kurang 42 balita yang mengarah ke stunting. Tentu mudah-mudahan masyarakat kami bisa bertambah ilmunya, bertambah pengetahuan melalui kegiatan yang ada dilakukan, baik itu dalam bentuk penyuluhan. Mungkin itu harapan kami di Nagari. Kami Nagari di tahun 2003 pun masuk Nagari yang ODF, Nagari yang sehat. Namun untuk menuju Nagari sehat itu kami masih banyak terkendala. Pertama yang harus dipenuhi itu adalah rumah masyarakat harus mempunyai jamban sehat yang pakai speed tank. Namun hari ini masih banyak rumah masyarakat itu yang pembuang akhir itu ke kolam, ke sungai, ke tanah yang digali tanpa pakai ditutup. Itu masih banyak. Tentu harapan kami adik hadir di Posyandu bisa menyampaikan itu, berikan arahan ke masyarakat. Ya, kami di Nagari bersama perangkat selalu berikan mohon bantuan kepada masyarakat kami. Tentu bisa berikan tambahan informasi dari adik kepada masyarakat kami. Begitu pentingnya
kesehatan. Ya, sama-sama tahun 2003 kami diberi 2 tugas itu dari kabupaten, penurunan angka stunting dan menjadikan Nagari itu Nagari sehat. Nah, kemudian tentang rencana kita pembuatan tempat edukasi galo-galo, yaitu sementara kita telah berbenah yang dilakukan oleh Pak Kampus. Ya, alhamdulillah pengurus Munak telah memindahkan dan meletakkan koloni galo-galo itu di lokasi yang telah disediakan. Itu hanya baru beberapa koloni. Kemudian setelah tahun ini pun kami menganggarkan untuk Munak kan menambah koloni untuk madu galo-galo yang akan diletakkan di situ. Mungkin tahun edukasi dan mengarah ke ekowisata itu butuh proses biaya yang besar. Ya, kurangnya kami minta itu bisa mikirkan pertama itu ada logo kita di situ. Kemudian ada arah penunjuk jalan ke situ gitu. Kemudian yang di atas perbukitan itu, kalau sekarang kan belum ada nampak tanda-tanda, hanya baru pembersihan dan peletakan madu galo-galo. Kemudian bunga pun belum banyak, baru ditanam. Ya, saat ini belum nampak gitu. Mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan bisa lebih nampak perubahan. Ya, sekurang-kurangnya kita bisa buat, kalau dari bambu aja juga bisa gitu. Tapi kalau bisa dari bambu aja gitu, jadi tidak makan biaya gitu kan. Persiapan lagi dalam rangka bereskan HUT RI, ya silakan dilakukan setelah 17 Agustus 18 atau 19, silakan. Sebelum Dedek meninggalkan Nagari Lurah Ampalu, setelah acara kegiatan 17 Agustus. Kami pertama mengucapkan terima kasih kepada Bu Ade, Pak Wali yang telah mendukung program kerja mahasiswa kami dari UNAN. Ya, kami selalu menginginkan harusnya ada 2 hal di sini. Yang utama ada program yang sifatnya sustainable, yang berkelanjutan, ya, sehingga bisa menjadi kenang-kenangan ya. Kalau di sini mudah-mudahan yang bisa sustainable itu eduwisata ya. Coba dikemas sedemikian rupa gitu ya, sehingga menjadi wisata yang menarik. Jadi yang pertama perlu dibuatkan titik Google Map-nya, sehingga kalau orang datang kemari bisa langsung ke titik tersebut. Itu yang perlu kalau secara teknologinya ya, orang tidak susah mencarinya. Harus dipelajari oleh mahasiswa KKN. Ini yang tepatnya ekowisata atau eduwisata, mana yang lebih menarik bagi masyarakat gitu ya. Kemudian apa persyaratan-persyaratan kalau dia menjadi eduwisata atau ekowisata gitu ya. Cuman wirid ini kalau bisa, ini harusnya juga bisa sustainable gitu, bisa berkelanjutan. Buatlah jadwal rutin, harusnya misalnya musola ini setiap Selasa malam misalnya. Musola ini mungkin hari Rabu malam. Jadi kalau setiap minggu itu ada, mudah-mudahan kita pergi, ini tetap jalan terus gitu ya. Jadi jangan sekali saja kemudian nggak ada lagi kegiatan. Kan di samping yang kegiatannya tidak, yang sifatnya jangka pendek, juga harusnya ada yang jangka panjang gitu ya.
Ini lokasi yang menjadi peternakan lebah galo-galo ya. Sehingga ini diberi nama bukitnya Bukit Edu Wisata Galo-Galo. Ya. Kita mengharapkan juga dari mahasiswa KKN bisa mempromosikan ini ya menjadi lebih bagus. Oh iya beda ya. Sekarang juga kecil-kecil ya. Itu panennya kan namanya? tunggu banyak lepiset. Lepiset. Gimana? Ini tempat yang dijadikan rencananya edu wisata Madu Galo-Galo. Jadi ini sudah ada beberapa sarangnya, sarang Madu Galo-Galo. Jadi cukup luas dan ini merupakan perbukitan. Ya. Jadi kita coba lihat ya, peternakan Madu Galo-Galo. Jadi kemarin mahasiswa KKN kita goro ya membersihkan tempat ini. Jadi Nagari akan menjadikan ini edu wisata ya. Sehingga bagi mereka yang datang kemari bisa juga menikmati Madu Galo-Galo ini. Ini beberapa sarang Madu Galo-Galonya. Ini kelihatan. Itu ada kelihatan lebahnya. Wah, lebahnya ada keluar terbang. Ini juga ada lagi. Wah, banyak. Ini lebih besar lagi ya lebahnya dibandingkan yang tadi. Kalau kini labara kok yang lah sarang itu tak jumlahnya kok? 25. Lah terpasang sih kok seluruhnya? Alun lah. Yang di siko labara? Yang ikut saja ya? Jadi di Bumnak Andila Sejahtera ini telah memiliki 45 kotak untuk sarang galo-galo, lebah galo-galo. Ini lebah galo-galonya di besar ya, dan masih adaptasi karena baru beberapa hari ini dipindahkan kemari, disatukan lokasinya. Di rencananya ada 70 kotak sarang Madu Galo-Galo. Masih belum terisi tapi sudah disediakan letaknya. Kita sekarang coba melihat ke atas. Ini di atasnya masih belum diisi dengan sarang galo-galo karena cukup tinggi dan agak berat juga ya membawa sarangnya ke atas. Ini view-nya bagus dari sini. Indah ya. Ini banyak pohon kelapa. Ini bukitnya juga kalau hijau bagus seperti bukit Teletubbies ya. Tapi ini masih ditumbuhi dengan ya, ilalang ya. Jadi kalau sering dibersihkan dia akan berubah menjadi rumput yang cantik. Ini sudah ditanami bunga air mata pengantin ya, yang bunganya merupakan makanan daripada Madu Galo-Galo. Nih kemarin mahasiswa KKN kita goro menanam bunga air mata pengantin ya. Kita lanjut lagi ke atas. Ini sudah di pinggir-pinggirnya sudah ditanami. Jadi mungkin
2 bulan 3 bulan ke depan bunga air mata pengantin ini sudah besar, mungkin juga sudah berbunga ya. Tahu berapa lama baru bisa berbunga? Ini kan air mata pengantin ya, bunga ya. Ya, kita sekarang berada di puncak, hijau sekali, green ya, di puncak bukit Edu wisata ya. Rencananya kemarin akan dibuat ekowisata Madu Galo-Galo, tapi kabarnya lebih tepat namanya Edu wisata. Ini perlu kita minta mahasiswa KKN kita untuk mengembangkan dan mempromosikan. Di sini perlu dibuat pintu gerbang dengan merek ya, Edu Wisata, sehingga orang tahu bahwa ini kawasan Edu Wisata. Kemudian juga perlu dibuat Google Map-nya, dibuat titik ini merupakan Edu Wisata Anrila Sejahtera yang dikelola oleh Bumnak ya, Nagari Ampalu. Di sana kelihatan persawahan yang hijau ya. Ini mahasiswa KKN kita di sebelah utara nih mungkin ya. Ini juga sudah dirambah ya, dibersihkan mungkin untuk perluasan nanti ya, Edu Wisata ya. Monitoring mahasiswa KKN di Lurah Ampalu. Jadi salah satu kegiatannya adalah mengembangkan Edu Wisata. Ini Bukit Edu Wisata Madu Galo-Galo. Tempatnya tinggi dan view-nya cantik. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi hijau, green, dengan pohon kelapa yang tinggi-tinggi. Jadi dengan persawahan yang hijau. Jadi sangat potensial untuk dijadikan Edu Wisata. Tapi mungkin nanti ini perlu dihijaukan lagi dengan pohon-pohon yang banyak bunganya, sehingga juga bisa menjadi makanan lebah galo-galo. Sekarang yang sudah ditanam oleh mahasiswa kita adalah bunga air mata pengantin. Ini di pinggir-pinggir ini sudah ditanam, mungkin 3 bulan lagi sudah berbunga, sehingga bisa menjadi makanan madu galo-galo, lebah galo-galo. Oke. Sukses. Ini Pak Wali Lurah Ampalu ya, yang mengembangkan bukit ini menjadi Bukit Edu Wisata. Halo Pak Wali ya. Jadi targetnya berapa Pak Wali ya? 70 ya? Iya, 70. Untuk kedepannya sekarang sudah ada 45 ya. Jadi dananya berasal dari bantuan dari Nagari ya, dana desa ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Edu Wisata ini bisa maju ya, dan peternakannya juga semakin bagus ya. Jadi ini sudah ditanam dengan bunga air mata pengantin ya Pak Wali ya. Ini berapa lama baru bisa berbunga Pak Wali? 3 bulan sudah bisa berbunga, sehingga bisa menjadi makanan lebah galo-galo. Ini ibu kita dari Bumnak ya, Anrila Sejahtera. Halo Bu Ade. Ya. Mantap Bu Ade lokasinya ya.
Jadi indah ya. Ini pohon ini banyak bunganya, Bu Ade. Itu mungkin makanan ini juga ya, madu galuh-galuh juga ya. Ini rame sekali. Jadi kalau makan madu galuh-galuh sudah kenyang nih ya. Jadi, jadi mungkin yang pohon-pohon seperti itu bisa ditanam nih di atas ini sehingga nggak terlalu panas kan. Di sini ada beberapa yang udah kami tanam, Pak. Ya. Santos Temon. Ini nanti ilalang ini nanti bisa jadi rumput, jadi bukit Teletubbies. Ya. Nah, jadi cantik. Ya. Jadi ini bunga sikedudu ini juga makanan lebah galuh-galuh. Ini juga ada semutnya yang lagi mencari madu ya. Cari madu. Ini pohon sikedudu. Putri malu ini juga bunganya sebagai pakan lebah galuh-galuh. Jadi tapi lebah galuh-galuh yang kecil ya.